Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini seperti yang saya janjikan beberapa malam yang lalu bahwa saya akan mengundang tokoh-tokoh partai politik non-kursi di Kabupaten Kutai Timur. Dan alhamdulillah malam ini telah hadir bersama saya Ketua Partai Hati Nurani Rakyat, Bapak Haji Andi Muhammad Arapa. Beliau sering hadir di sini tapi namanya itu belibet. Kalau saya sebut, iya kan? Mungkin terlalu seringnya hadir di sini. Iya, mungkin juga karena beliau itu salah satu bintang tamu saya yang selalu mendapat perhatian dari kawan-kawan di media sosial. Nah, kemudian tamu saya yang kedua adalah, nah ini adik saya nih. Siap. Kita tadi bercerita terkait dengan Awam Faruk, terkait dengan Mahyudin, terkait dengan banyak hal di Kabupaten Kutai Timur ini. Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Kutai Timur. Indah Nilwan. Siap, Kanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semakin hari semakin segar. Iya kan? Iya. Tentulah, soalnya bulan dan bintang itu harus selalu ceria. Oh, bulan bintang harus ceria ya? Iya. Tapi Dia kalau selalu hidup dia. kalau menurut saya itu janganlah menjadi bintang. Iya. Iya kan? Jadi bulannya aja. Jangan juga menjadi bulan. Jadi apanya? Jadilah langit. Wah, mantap. Karena ketika kita menjadi langit itu, kita meletakkan bintang-bintang dimanapun juga. Nah, tapi jangan diambil hati ya. Jangan hati nurani. Hati nurani. Oke, baik. Judul yang kita akan bahas malam ini, partai non kursi di Kabupaten Kutai Timur ada sekitar 9 partai, 8 partai ya. Nah, pertanyaan masyarakat akan mendukung siapa partai-partai non kursi ini? Karena bagaimanapun juga kita jangan menafikan partai non kursi ini, walaupun mereka tidak atau belum berhasil mendudukkan calegnya di parlemen, namun perlu dihitung bahwa mereka memiliki infrastruktur partai sampai ke desa-desa. Itu satu. Kemudian caleg-caleg mereka kemarin juga itu sempat mengumpulkan beberapa suara di partai masing-masing. Kalau tidak salah ada sekitar berapa ribu tuh? Setara dengan 3 kursi. Nah, setara dengan 3 kursi. Iya. Ada sekitar 10 ribuan suara. Iya, lebih 12.000 lebih lah. Nah, 12.000 lebih. Itu sekitar 5% dari pemilih kita di Kabupaten Kutai Timur. 8 partai ini. Iya. Nah, Pak Andi, kan kemarin saya intip tuh. Iya. Di media ditulis sudah ada pertemuan dengan salah satu kandidat yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai PKS dan Perindo. Iya. Kandidat wakil bupati ketemu dengan partai-partai non kursi. Betul. Kita kan mau tahu nih apa yang dibicarakan di situ itu Pak Andi. Oh, iya. Ini penting nih untuk disampaikan ke masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Iya kan? Iya. Karena bagaimanapun juga ini harus sampai. Sekarang ini era terbuka. Di sinilah saatnya Pak Andi terbuka nih. Apa yang dibicarakan dengan beliau? Iya. Baik, terima kasih kepada kakandaku yang saya hormati, yang sering dipanggil teman-teman Om WP. Iya. Ya, kami berdua ini mengucapkan terima kasih banyak. Malam ini telah diundang, beliau kapasitas sebagai Ketua Bulan Bintang, saya sebagai Ketua Partai Hanura Kabupaten Kutai Timur. Terlepas daripada kami ini masing-masing adalah Ketua Partai, saya sendiri juga adalah Sekretaris Forum Partai Non-Parlemen, dengan beliau sebagai bendahara kita. Oh, bendahara. Ya, beliau ini adalah bendahara. Pegang duit dong. Bukan. Kenapa beliau ini saya jadikan bendahara? Karena saya melihat beliau ini orang jenius. Orang jenius dan salah satu anak muda yang aktif dan intens mengawal seluruh persoalan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Maka beliau ini saya anggap salah satu pemuda kita yang cerdas. Kelihatannya muda, tetapi sebetulnya sudah agak tua juga. Selalu. Iya. Gak apa-apa tua. Yang penting jiwa muda. Iya. Sama ke Pak Andi kan begitu juga. Iya. Saya melihat di TikTok yang nyanyi-nyanyi. Luar biasa. Kamu juga bisa nyanyi-nyanyi.
Jadi baik Kakanda Om WP bahwasanya kemarin 3 hari yang lalu kalau tidak salah ya kita ada silaturahmi dengan Dinda kita Haji Mahyunadi ya selaku ketua Perindo di mana ya beliau mengajak kita untuk duduk silaturahmi dan itu wajar biasa ketika kita ini bersahabat berteman sejak daerah ini dibangun sampai sekarang dan kebetulan satu profesi baik dari KMPI-nya maupun dari partainya karena saya juga dulu juga pernah jadi sekretaris DPD Golkar waktu zamannya Pak Mahyudin ketua. Jadi kami ini artinya kalau tidak bertemu silaturahmi itu kayaknya ada yang kurang. Itulah kemarin. Ibarat orang makan di rumah makan Padang. Kalau tidak ada rendangnya belum lengkap. Tidak makan nasi Padang. Tetapi artinya apa yang dibicarakan di dalam 8 partai itu. Nah kebetulan yang hadir kemarin 7 partai karena satu berhalangan. Jadi 7, alhamdulillah. Ya kalau saya melihat kemarin tuh ya mungkin hampir 100 ya. Dinda Bulan Bintang hampir 100. Nah, jadi artinya pertemuan kemarin itu memang membuat satu kesan dan responsif terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur bahwasanya calon yang baik itu adalah calon yang mau bersilaturahmi dengan konstituennya atau seluruh masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga ketika nanti dia terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, itu misalnya Pak Ardiansyah dan Bapak Haji Ardiansyah dan Bapak Haji Mahyunadi, tentu semua ini nanti kita semuanya kan akan menjadi rakyatnya. Betul. Diminta atau tidak diminta, kita ini adalah rakyatnya. Betul. Jadi dia kalau punya mindset dalam rangka bagaimana bertemu dengan kita, berarti ini kita nyatakan ini orang yang cerdas dan arif dalam rangka mengambil sikap untuk menjadi seorang pemimpin ke depannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa sebagaimana yang saya katakan dulu bahwa kita ini kalau mencari pemimpin, tentu kita harus melihat dari beberapa sisi. Ya, yang pertama mungkin dia memiliki akuntabilitas yang baik, terus integritas yang baik dan moralitas yang baik. Nah, kalau saya melihat bahwa karena baru paslon inilah yang mau bertemu dengan kami. Ya, mudah-mudahan ke depan ada juga paslon yang juga mengajak kita untuk silaturahmi sehingga kita juga 8 partai ini bisa menjajaki wawasan dan mindset yang mereka miliki untuk membangun daerah ini ke depan. Tunggu dulu. Tadi ada bahasa mengatakan bahwa ya siapa tahu juga ada paslon lain juga mau mengundang kami. Artinya pertemuan itu belum ada deal-deal untuk mendukung. Jadi sebagaimana saya sampaikan pada malam hari ini bahwa saya selaku sekretaris, Saudara Nilman sebagai bendahara, Pak Marno sebagai ketua. Ini kami belum ada membicarakan secara spesifikasi mengenai kepastian kami itu berada di mana. Oke. Karena kita melihat bahwa semua ini hanya mengajak kami untuk silaturahmi dulu. Silaturahmi mungkin mereka ingin mengetahui bahwa selama kabupaten ini berdiri kurang lebih 25 tahun, kok baru tahun ini ada namanya forum partai non parlemen dan ini bisa solid gitu loh. Dan ini kami solid. Nah, solidaritas itu kan karena ada 3 politisi di situ yang bisa mensolidkan itu. Pak Marno ketuanya, Pak Andi sebagai sekretarisnya, Nelwan sebagai bendaharanya. Iya kan? Oke, sekarang saya ke Bung Nelwan dulu. Dinda. Siap, kena. PBB kemarin berapa suara sih? Kalau PBB kemarin terus terang, untuk pemilihan, saya menghitung untuk sekutim untuk provinsi,
Itu tanpa kampanye itu ya. Ah. Tanpa kampanye. Itu lebih daripada 500 Oh, pemilih. Iya. Tiap kecamatan tuh ada, berarti Pasti ada. Iya ada, berarti kan ada simpatisan. Nah, betul. Partai. Betul. Gitu loh. Belum lagi itu belum kampanye itu. Iya. Jadi luar biasa sebenarnya. Jadi belum kampanye ada simpatisan dari PBB itu. Tapi kita kan tidak mau cerita itu. Ya. Nah, malam ini yang kita mau ceritakan itu, kan saya melihat juga begini tuh. Sudah ada pernyataan dari salah satu partai non kursi ini. Siap. Dari partai umat kalau tidak salah. Iya. Partai Umat. Iya kan? Memberikan sebuah pernyataan bahwa akan mendukung pasangan Army, Ardiansa Sulaiman dan Mahyunadi. Siap. Nah, kalau PBB bagaimana melihat soliditas daripada forum yang Bung organisirin dengan teman-teman? Siap. Ya. Jadi begini, waktu itu sebelum terbentuk ini, Ya. saya posisi lagi di luar kota, Oh. di Jakarta. Waktu itu langsung ke Kuala Lumpur. Ya. Nah, beliau nelpon saya. Ya. Kanda kapan ada di dalam negeri? Hmm. Mungkin 1 minggu kemudian. Ya. Oke, ada masalah apa? Ini perlu kita bahas Ya. bersama. Oke, kami bahas lah ini. Kami bahas. Partai non kursi ini Iya, maksudnya ya. kita bahas tukar pikiran dulu. Min plusnya apa? Ya. Kan begitu. Iya. Nah, jadi akhirnya kami bahas bersama dengan Pak Marno, Iya. dapatlah titiknya. Oh. Nah, begitu dapat titiknya, baru kita hubungi teman-teman yang lain. Oh, iya, Habis iya, itu kita rapat, baru kita membentukkan solidnya di situ. Iya. Nah, terus keputusan dalam solid itu tidak boleh satu partai itu berbicara sendiri. Oh, iya. Harus berbicara apa kata komando Iya. ketua dalam forum ini. Iya. Setelah deal itu semua, baru masing-masing partai meminta rekomendasi dari pusat Pusat. partainya masing-masing. Oh. Baru nanti kami deklarasi. Dung. Oh, Woi, begitu. luar biasa nanti. Iya. Mantap, gimana Bang Iya. Sekjen? Ini- Nah, seperti itu. Nah, kenapa wacana kita? Kenapa saya tanyakan itu? Karena kan Siap. ini kan saya lihat ini kan saya perhatikan solid, tapi sudah ada partai yang menyatakan bahwa akan mendukung Ardiansa Sulaiman dengan Mahyunadi. Artinya, wah, ini kelihatan solid tapi tidak solid di barang nih. Oh, Ya kan? oh, Itu tidak, Bang. itu pengamatan saya sih. Pengamatan Siap. saya. Itu kan mungkin isu. Ya. Tapi dalam forum kami itu belum terpecah pembicaraan Oh, itu. iya. Kami tetap masih solid. Aha. Tetap masih solid. Aha. Karena sampai saat ini kami masih kontak-kontak. Iya. Tetap solid. Oh, Intinya kami tetap solid. Seperti poinnya Partai Umat Siap. belum menyatakan secara resmi akan mendukung Army. Ya. Disebabkan belum adanya satu komando di Siap. koalisi ini. Koalisi ya. Koalisi partai non kursi ini. Iya. Apa tadi istilahnya? Artinya- Partai non kursi. Ya, partai non parlemen. Kabupaten Kuala Timur. Kabupaten Timur. Nah, oke. Kan masih ada beberapa calon nih, ya kan? Sekarang yang sudah mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon itu kan baru satu pasangan. Ya. Kemudian nanti kan ada juga pasangan Pak Kasmini Bulan dengan siapa kan kita belum tahu. Ya. Betul. Kira-kira kalau partai non kursi ini diundang oleh Pak Kasmini Bulan, apakah akan hadir atau bagaimana? Ya. Jadi saya ini. Ya, ya. Oke. Ya. Baik. Iya. Sekretaris ya kan? Iya. Bang Pasekjen. Iya, masalahnya ketuanya mau hadir, mungkin beliau berhalangan. Iya, Nah, betul. oke. Jadi baik. Jadi pada prinsipnya kita ini kan mendirikan forum ini itu yang pertama ya sebagaimana yang saya sampaikan terdahulu bahwa bagaimana teman-teman yang ada di partai non parlemen ini bisa mengambil satu sikap dan peran Ya. dalam rangka bagaimana mendukung pilkada ini dengan baik dan sukses. Itu tujuan kita. Nah, yang kedua, seperti yang disampaikan tadi bahwa ini saya dengar desas-desus ada salah satu partai juga yang mendeklarasikan dirinya mendukung Army. Jadi kalau berbicara dukung-mendukung Iya. secara aplikasi Iya. saya juga mengatakan Iya. kita mendukung Army. Iya, iya, kan iya, begitu. betul. Secara aplikasi. Iya. Tetapi secara implisit Ya. forum ini kan ada mekanismenya. Oh. Iya, Ada iya. mekanismenya. Iya, iya. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya di mana saat ini kami sedang membuka diri untuk bersilaturahmi Iya. kepada siapa? Karena kita tahu bahwa Army adalah saudara kita Ya.
di sebelah juga adalah saudara kita, Iya, iya, dan iya. yang satunya juga saudara kita Iya, gitu. iya, iya, Ya kalau mereka mengajak kita untuk silaturahmi, bertemu dan berdiskusi bagaimana membangun Kutai Timur ke depan, kenapa tidak kita mendengarkan? Ya kan begitu. Nah, itu persoalannya. Nah, yang kedua, ketika nanti ke depan semua katakanlah tiga-tiga ini kita sudah diajak untuk berdiskusi Iya, dan iya, kita iya. mendengarkan mindsetnya bagaimana membangun daerah ini ke Iya, depan, ya tentu kami kembali urun rembuk 8 partai ini Iya, iya, iya. dengan komposisi yang dimiliki, kita mulai saling mengedukasi Iya, iya. bahwa kalau kita berada di pihak satu, Ya. ini kira-kira dampak pembangunan dan kesejahteraan yang akan dirasakan masyarakat ini apa impactnya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat bahwa kita berada misalnya pilihan atau afiliasi kita ke nomor 2 misalnya, Ya. tentu kita juga akan bertanya kira-kira apa yang bisa diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Iya. Karena tujuan kita ini mendukung bagaimana memenangkan dia Ya. dan dia membuat satu program yang bisa menjadi progres untuk semua masyarakat Kutai Timur. Itu yang pertama. Ya. Nah, begitu juga yang ketiga. Ya. Nah, yang ketiga juga begitu. Kan semua calon nanti ini kan akan memaparkan, akan menyampaikan visi misinya Ya. bahwa apa yang sudah dia perbuat selama dia ada di Kutai Timur sebagai pejabat Ya. adalah ini. Ya, Nah, tentu kami ini akan mendengarkan Ya. yang mewakili katakanlah Ya. jumlah 12.000 suara. Kan begitu. Betul. Nah, sehingga kami nanti mengambil sikap bahwa oh ini yang layak untuk menjadi pemimpin di Kutai Timur karena dia punya mindset untuk mensejahterakan masyarakat melalui metode ini. Kan begitu. Ya. Orang boleh saja bercerita bahwa saya punya kemampuan ini, tapi implementasinya itu yang melihat itu adalah kami. Rekam jejak Rekam apa jejak yang Anda dilakukannya. buat selama ini. Iya, Kan iya, begitu. iya. Ya, kenapa? Bisa saja namanya manusia itu Iya. karena dia sudah berada di atas, terkadang dia berbuat, dia lupa bahwa apa yang saya berbuat ini sudah menyentuh kepada keinginan rakyat. Iya. Nah, inilah tugas kami nanti Ya. akan menyampaikan gitu loh. Tapi saat ini jujur kami sampaikan bahwa forum parlemen non parlemen ini sampai detik ini belum ada menjadi kesepakatan secara implisit. Oh. Karena semua calon ini belum ada yang mengajak kami untuk bergening dengan MOU. Oh. Bahwa apa tugas kami ketika nanti kami berada sama dia. Iya. Ya, jangan sampai kami ini hanya dibikin semacam ya masyarakat awam Iya, kan begitu. iya. Nah, padahal kita ini kan punya metode kerja. Iya, ada partai politik. Ya, ada Jadi partai bahwa- politik, terus ada etika, Iya. ada attitude dan ada undang-undang Iya. yang tidak boleh dilanggar oleh partai ini. Nah, tentu bagaimana? Setelah kami sudah melakukan MOU dengan paslon yang ada, Iya. yang sudah kita sepakati 8 partai tadi ini, tentu masing-masing partai ini feedback ke belakang, Ya. kembali kepada pimpinannya masing-masing, mulai dari DPW dan DPP-nya, Iya. untuk meminta restu. Betul. Ya, contoh seperti saya, ketika saya sudah menyatakan dengan teman-teman terlepas daripada saya sebagai Iya. sekretaris, saya adalah ketua partai Hanura. Iya. Tentu saya minta pandangan sama ketua partai Hanura provinsi. Iya. Pak, saya melaporkan, mohon izin, saya sekarang datang ke Kaltim melaporkan kepada Bapak selaku ketua DPD bahwa hari ini Hanura Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan dukungan dan kinerjanya nanti ke depan kepada paslon ini. Iya. Nah, beliau mengatakan saya setuju Iya. dan silakan Anda bekerja dengan baik, jangan mengecewakan. Iya. Atas nama partai. Iya. Nah, sehingga kita ini bekerja harus punya attitude. Nah, kan begitu. Nah, terus SOP di dalam setiap partai ini kan beda-beda gitu. Betul. Nah, misalnya Bulan Bintang punya SOP sendiri. Iya. Bagaimana cara dia mendukung seseorang nanti, itu tentu ada trik petunjuk dari pimpinannya. Iya, Sama iya. juga kami. Iya. Nah, setelah kami ada di Sangatta menjadi 1/8 partai tadi ini, Iya. disinilah kami akan setiap hari itu selalu berkoordinasi dengan 8 partai ini bagaimana paslon yang kita dukung harus menang. Iya. Tidak lagi sedikit-sedikit ketemu sama paslon, sedikit-sedikit ketemu paslon. Itu kambing conge namanya itu. Ya, kami ini bekerja berdasarkan infrastruktur yang sudah kita sepakati dan apapun risikonya, apapun konsekuensinya, ini harus kita menangkan. Iya. Ya, kita boleh kalah di
di Pileg. pileg, tetapi di pilkada kita harus menang. Sepakat. Ya. Ya. Kita boleh kalah di pileg, tetapi di pilkada kita harus menang. Ya. Ini luar biasa. Harus ini. menang ini. Ya. Tadi ada visi yang menarik ini dari 8 partai politik ini Siap. yang non kursi ini. Visinya itu adalah visi kesejahteraan rakyat. Hmm. Nah, kalau Bung Nelwan melihat, apakah saat ini visi kesejahteraan itu belum memadai di Kabupaten Kutai Timur atau bagaimana? Kalau menurut kacamata saya, Iya. jadi tentang apa tadi? Kesejahteraan. Iya. Kesejahteraan itu kan macam-macam tuh, Iya, pembangunan kesejahteraan. infrastruktur Jadi, dan lain sebagainya. Ya. Gini, saya mau ngelihatnya kesejahteraan dari untuk manusianya dulu. Iya. Manusianya. Sebenarnya saya sendiri nih berjalan Iya. ke masyarakat. Hmm. Banyak sekali masyarakat kita Oh. yang punya KTP, yang punya KK, yang hidupnya masih di bawah Oh, masih di bawah ya. standar. Hmm. Sekarang perannya di mana pemerintah daerah melalui dinas sosial kan? Iya. Dinas apa itu? Iya. Tapi kenapa itu tidak diperdayakan itu? Itu yang saya sangat perhatian lah Iya, dengan iya, masyarakat kita. iya. Banyak sekali yang mengeluh seperti itu. Tetapi dengan adanya kami seperti ini, sebenarnya kami juga mau menyuarakan hal itu terus. Iya. Kita angkat terus. Iya. Kita maklumi aja pemerintah daerah lah semuanya mereka tercover. Iya, kan? iya. Dengan adanya kita inilah menyuarakan itu. Iya. Seperti itu. Nah, kan memang selalu kita melihat sebuah kenyataan pahit sebenarnya. Iya. Siap. Pak Andi, Bung Nelwan, Ya. bahwa ketika selesai pertarungan itu, kadang partai-partai pengusung, partai-partai pendukung tidak dilebatkan lagi sebagaimana ketika mereka dilebatkan pada saat bertarung di pilkada. Itu banyak tuh. Iya. Ya. Ya, saat contoh konkret ya kita harus ngomongkan. Iya. Demokrat mencabut koalisinya di pemerintahan SKB. Iya. Ya, karena mungkin Demokrat menganggap bahwa pemerintahan ini tidak melibatkan kita. Nah, kalau misalnya ke depan, Bung Nelwan, partai ini sudah mendukung paslon A misalnya, Ya. kemudian tidak dilibatkan, apa yang harus Anda lakukan? Kami tetap di satu komando Oh. di dalam forum ini. Makanya kami ini sebenarnya hadirnya itu sebagai oposisi juga. Iya. Ya kan Bang, sebagai Ya, sekjen. iya, Kami iya. sebagai oposisi. Iya. Kenapa? Kami mengkritik pemerintahnya, Iya. kami mengkritik juga DPR-nya. Iya. Kayak gitu. Oh, iya, betul. Jadi kami nanti ini apa kurang di pemerintah, Iya, kami iya. menyuarakan ke DPR. Itulah sesungguhnya sebenarnya. Jadi kami tetap solid Aha. untuk hal itu. Partisipasi politik rakyat sesungguhnya itu ketika dia bisa mengawasi eksekutif dan legislatif. Ya. Itulah fungsi kami nanti. Nah, itu fungsinya itu. Iya. Ya Pak, Bang Sekjen? Iya, betul. Nah, itu. Nah, kalau jawaban dari Ketua Partai Hanura terkait dengan pertanyaan tadi, Iya. masalah kesejahteraan ini. Jadi begini, kalau kita berbicara masalah kesejahteraan, tentu di dalamnya ada beberapa substansi kehidupan Ya. yang harus dialami oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara masalah mekanisme dan ketegasan dan keadilan dan kearifan, tentu di sini ada yang namanya tim pemenangan. Ya. Nah, tim pemenangan ini bertanggung jawab secara moral untuk mengawal orang yang kita dukung yang sudah menang tadi Ya. ini, bagaimana dia berbuat arif dan adil dan bijaksana. Iya. Nah, ketika nanti dia duduk, sebagaimana yang disampaikan tadi Om Yepe bahwa ada salah satu peristiwa. Iya. Ketika ini sudah berjalan roda pemerintahan ini, maka perahu yang tadi dia tumpangi untuk sampai ke tujuan itu malah cabut. Iya. Ya, tarik jangkar, Iya, tarik jangkar dan dia berlayar sendiri. Iya. Dia tinggalkan itu anunya. Nah, ini ke depan tidak boleh lagi ada seperti itu. Jadi kita sebagai partai politik ini tidak boleh ada mindset seperti itu. Iya, Kenapa? Namanya dalam berpolitik itu dinamis. Nah, apakah itu satu kriteria juga tuh yang akan 8 partai ini tentukan? Is okay, kami mendukung Anda. Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahan Anda, kalau Anda memenangkan pertarungan ini, tolong kami dilibatkan. Ya, kami tidak membuat satu regulasi Ya, karena ya. kami sadar Ya. bahwa kami ini hanya sebagai pendukung, bukan ya. pengusung. Ya. Karena kami sadar bahwa kami tidak punya kursi di parlemen. Iya. Nah, tetapi bukan berarti kami tidak punya kursi di parlemen lantas kami punya kelemahan dalam rangka membiarkan Anda berjalan sendiri. Iya. Tetap Anda kami
awasi. Iya. Karena kami mendukung Bapak untuk menang itu bukan ABS. Iya, iya. Tetapi bagaimana Bapak memperjuangkan nasib rakyat yang ada sekian ratus ribu yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini, itu bagaimana kalau bisa mendapatkan kesetaraan kesejahteraan? Lagi-lagi kembali ke persoalan kesejahteraan. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti yang kita dukung ini karena menganggap Anda ini kan hanya seorang pengusung saja, bukan hanya pendukung, Iya, bukan pendukung. pengusung, Iya. ya bukan pengusung, hanya pendukung. Maka ya udahlah, dengarkan itu separuh aja. Ya silakan. Iya. Tetapi jangan menyesal ketika nanti ke depan kami ini menjadi oposisi di luar. Iya. Lebih berbahaya kami ini lebih berbahaya menjadi oposisi di luar daripada menjadi oposisi di dalam. Kalau menjadi oposisi di dalam, secara political will itu masih bisa dikontrol, masih bisa diawasi, masih bisa dikondisikan. Iya, kondisikan. Tetapi kalau menjadi oposisi di luar parlemen, ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama bisa merusak reputasi Anda. Yang kedua bisa juga secara de facto meyakinkan rakyat karena fakta dan kenyataan yang Anda lakukan tidak sesuai dengan apa yang Anda janjikan. Itulah perbedaannya antara partai politik ketika mendukung dengan relawan. Betul. Iya kan? Iya. Kalau relawan kan ya memang rela. Iya, betul, rela. Hanya ujung-ujungnya kadang-kadang juga ada rela tapi melawan. Luar biasa. Itu kan kenyataan Betul, gitu. iya. Kita relawan. Iya. Oke, Iya. kita rela. Iya. Tetapi ketika Anda berjalan sendiri, kemudian Anda tidak memberikan juga bagian dari kue yang kita bisa cicipi, saya melawan. Iya. Kalau partai politik kan patsunnya tidak begitu. Iya, betul. Pasti dia menggunakan koridor partai politik yang seperti Pak Andi katakan tadi itu, ada strategi dan metodologi di partai politik. Iya. Masing-masing partai politik mendukung itu. Nah, jadi ada beberapa teman yang menelpon saya. Aha. Bung, nggak usah terlalu sibuk mikir itu pilkada. Iya. Kita ini sudah kalah, mendingan benahi partai kita masing-masing. Iya. Ke depan kita bertaruh lagi. Iya. Saya bilang itu bagus, pendapat Anda bagus. Iya. Tetapi jauh lebih bagus kalau kita ini memikiri bagaimana kemaslahatan daerah kita ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena begini, kita ini namanya pemilihan itu kan 5 tahun sekali, dan itu diatur berdasarkan regulasi dan undang-undang yang ada. Dan ini momen disiapkan oleh negara. Nah, kalau kita tidak terlibat dalam rangka memikirkan ini, berarti kita ini bagian daripada masyarakat yang bisa dikategorikan pecundang juga gitu loh. Masyarakat yang pesimis. Iya, artinya kita ini orang pesimis, padahal hidup itu tidak boleh pesimis, harus optimis. Iya. Karena bagaimanapun juga kekayaan yang kita miliki ini, kalau kita tidak punya nilai bargaining untuk membangun dan memperjuangkan dalam rangka manfaat orang banyak, ini percaya kita memiliki kekayaan. Oke, ada kata-kata bergening. Ini menarik nih sebenarnya. Karena bagaimana? Iya kan? Partai politik itu kan selalu berpikir bergening. Bergening ya. Kan? Itu. Bergening dalam apa itu? Apa kira-kira bergening yang Anda pikirkan sebagai ketua partai PBB terkait dengan Anda mau berlabuh di mana, nanti mendukung siapa? Iya. Kira-kira kalau PBB bergeningnya apa tuh? Kalau kami simpel aja bergeningnya. Yang penting si kepala daerah tadi, kami bertanya, apa yang Anda perbuatkan untuk negara? Iya. Jangan Anda mengharap negara itu memberi kepada Anda. Iya. Toh? Iya. Kalau itu terjadi, kami juga dengan beliau, apa yang kau misi visimu, ya kami support. Kami nggak perlu yang bergening yang aneh-aneh. Itu aja bergeningnya. Iya. Berikan apa yang diinginkan oleh rakyat. Iya. Karena tujuan Anda memimpin daerah ini Apa yang Anda berikan kepada rakyat? kepada rakyat. Iya. Kesejahteraan. Bukan Anda mengharap negara memberikan kepada Anda. Iya. Jangan mengharap itu. Iya. Apa yang Anda berikan kepada rakyat? Apa yang Anda berikan kepada rakyat? Oh, iya. Itu salah satu bergening yang Anda akan lakukan. Iya. Anda akan teriakan. Pasti, tentunya. Iya. Semuanya. Iya. Semuanya. Nah, menarik bergening ini sebenarnya ini. Iya. Kan ini masih tanda petik aja. Saya ini ngomong bergening ya. Iya. Karena kata-kata begini nggak bisa juga dibuka. Kan kalau kita ngomong bergening itu kan tanda petik kebanyakan juga kawan-kawan kita, para netizen kita itu
dia itu tidak mendukung karena bargainingnya tidak cocok. Iya. Kan biasa begitu tuh. Iya betul, kan? betul. Kemarin kan dia tawar sekian, hanya dikasih sekian, makanya tidak dukung. Ada yang lain yang kasih sekian, makanya didukung. Iya. Anehnya ketika yang kasih sekian, yang misalnya kan yang satunya itu kasih 5 poin, Siap. yang satunya kasih 10 poin. Oh, dia ambil yang 10 poin. Iya. Tetapi ketika dia mendukung 10 poin ini tidak laku. Iya. Ini bagaimana etikanya ini? Ya. Bung Jadi begini, Bung Om WP. Iya. Jadi konotasi daripada bargaining itu Iya. bukan kita harus kita bukan harus mengambil satu kesimpulan bahwa ada untung rugi. Tapi bagaimanapun juga Pak Andi, namanya politik itu, bargaining itu kan ada nilai, ada value di situ. Betul. Ini yang mau saya sampaikan. Bahwasanya bargaining dalam rangka political will itu beda dengan bargaining politik. Nah, kalau kita berbicara bargaining political will, berarti di sana ada hajat orang banyak yang harus kita perjuangkan. Tapi kalau kita berbicara bargaining politik, maka itu ada sesuatu yang harus kita sepakati melalui deal-deal tadi. Nah, kalau forum forum parlemen ini tidak seperti itu cara berpikirnya. Jadi cara berpikir kita ini kan daerah kaya. Betul. Baik dari agribisnisnya, baik dari garis pantainya yang begitu panjang dan begitu kekaya. 126 km kalau itu. Nah, ditambah dengan banyaknya sektor pertambangan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Tetapi kalau kita hayati secara seksama, kita ini belum merasakan manfaatnya secara akumulasi. Oh, berarti yang Anda maksudkan itu salah satu bargaining daripada 8 partai politik ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam di Kabupaten Kutai Timur ini untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan pemerintah. Karena regulasi itu ada di pemerintah, bukan ada di partai politik. Tapi kan partai politik bisa mengusulkan juga. Iya, artinya partai politik itu selalu memberikan masukan. Tetapi semua itu kebijakan tergantung dari eksekutif dan legislatif. Nah, itu kita sadar. Nah, tetapi sebagai partai politik yang memang hakikatnya dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, maka kita tidak boleh diam sampai di situ karena kita kalah tidak dapat kursi. Nah, gitu loh. Kalah tidak mendapatkan kursi. Ketua PBB tadi menyatakan bahwa ketika kita di luar, kita tidak ada di DPR. Kita tentu saja tidak ada di eksekutif. Tetapi kita ini mendukung salah satu calon eksekutif yang mudah-mudahan yang didukung ini menang. Iya kan? Betul. Kemudian nanti kita juga mengkritisi itu. Nah, kalau Bu Nirwan memandang ini persoalan sumber daya alam ini, apakah juga akan Anda kritisi pemerintah yang akan datang itu? Katakanlah OMBP yang berpasangan dengan Pak Andi menjadi bupati, apakah Anda berani mendatangi bupati? Pak, komitmennya kemarin itu gimana tuh? Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Sudah sampai sejauh mana kerjanya Bapak? Iya, siap. Bang, jadi begini. Sumber daya alam itu saya dari dulu selalu mengkritikkan hal itu. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Masyarakat Kutai Timur ini kan banyak yang selalu tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kenapa? Contoh lahan ini diserobot oleh perusahaan, ya kan? Terus tambang, ya kan? Tambang perkebunan segala macam, tumpang tindih. Banyak sekali. Kalau kita mau jujur, mau lihat titik koordinat itu banyak sekali tumpang tindih. Nah, sekarang sumber daya alamnya untuk masyarakat, ya kan? Bagaimana masyarakat mau bisa bekerja? Contoh aja, laut. Kita mau tanam rumput laut. 152 km garis pantai Kabupaten Kutai Timur. Itu kan bisa dikembangkan. Tapi sekarang diambil oleh provinsi. Iya. Tidak bisa buat apa-apa. Iya, sektor perikanan. Iya kan? Nah, coba itu kembalikan ke kita ke sini. Itu sumber daya itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan tapi itu kan masyarakat. Tapi kan kayak gitu. Persoalan itu kan persoalan regulasi dari pusat. Lagi-lagi pusat itu selalu membuat
sebuah kebijakan yang seakan-akan ingin mengambil alih kembali ini persoalan otonomi daerah ini. Ya. Sedikit SMA ke provinsi. Sudah jelas. Iya kan? Ya. Perikanan, kelautan ke provinsi, pertambangan ke provinsi, kehutanan ke provinsi. Semuanya hampir. Iya kan? Iya. Jadi yang diambil itu memang hal-hal yang gemuk. Iya. Iya kan? Daerah atau dinas-dinas yang basah tuh. Iya. Iya kan? Iya, Lalu basah-basah. daerah mendapat apa? Iya, betul. Iya kan? Jadi, nah kemudian tadi itu ada yang disebutkan bahwa ada tempat tinggi lahan. Iya. Sebenarnya ini menarik juga nanti kita bahas di sini itu persoalan tempat tinggi lahan itu. Tapi ya kadang juga kita hanya mendengar isu, tidak ada data lengkapnya. Iya. Kalau ada data lengkapnya, kemudian partai-partai politik non kursi ini memperjuangkannya, itu satu peluang untuk dikenal masyarakat tuh. Iya. Iya. Di situlah proses partai politik non kursi ini menyampaikan ke masyarakat, saya partai BBB akan memperjuangkan Anda di lahan itu. Iya. Mana datamu? Iya. Iya kan? Iya. Ada Betul. namanya DPR, kita hearing DPR. Betul. Iya kan? Ada namanya eksekutif, sampaikan ke bupati itu. Iya. Iya, itu yang terjadi saat ini. Iya. Karena hal itu berapa kali kami ikut sidang dan segala macam, Aha. bahkan masyarakat itu selalu dikerdilkan, tidak diperhatikan. Iya. Jadi sebenarnya saya sangat mau menyuarakan hal itu. Iya. Sebenarnya. Nggak apa-apa kita singgung malam ini, Iya. sepotong-sepotong. Itu bagus. Ini kan ada Bagus. hubungannya Saya juga. suka. Iya, Iya, saya iya. suka itu. Bagaimana Anda mendukung partai-partai delapan partai politik non kursi di parlemen ini? Salah satunya adalah bagian itu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Tadi kan visinya sudah benar nih 8 Iya. kursi ini. Visinya adalah visi kesejahteraan. Iya. Nah, ini yang Anda akan perjuangkan. Nah, tadi Bu Nelwan mengatakan bahwa masih banyak lahan tumpang tindih. Iya. Pertanyaannya sekarang di mana lahan tumpang tindih itu? Kemudian bagaimana keabsahan surat-suratnya? Iya. Nah, kalau partai-partai politik non kursi ini memperjuangkannya dari sekarang, Iya. lahan-lahan tumpang tindih itu akan dikenang oleh masyarakat. Iya, tentunya. Iya. Karena saya juga sering melihat ke masyarakat seperti Iya, itu. iya. Dan kita tahu itu semua. Iya. Tapi ya namanya pemerintah, kita tidak bisa lawan pemerintah juga lah. Pemerintah, saya pikir begini loh. Kita berpikiran positif. Saya pikir pemerintah daerah kalau datanya lengkap, iya kan? Siap. Surat kepemilikan lahannya lengkap, Lengkap, iya. pasti berpihak kepada rakyat. Iya. Ya terutama itu kan salah satu yang disuruh oleh perusahaan kan. Aha. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal-hal itu hak masyarakat itu yang sampai saat ini tidak dapati oleh masyarakat kita sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita jujur membuka itu bisa kita cek lapangan. Harus dibuka. Turun. Minta Turun kita datanya. ke masyarakat. Caranya itu adalah misalnya masyarakat nih, ini lahan perkebunan misalnya. Iya kan? Masyarakat mengklaim bahwa itu lahan saya. Kan pemerintah itu mengakui masyarakat itu bahwa dia punya lahan itu kalau ada kepemilikan surat-suratnya. Nah, menjadi persoalan kan masyarakat juga kita tidak punya milik. Iya, tidak Surat-surat. punya surat kan. Ya. Nah, tapi kan negara kan mengakui itu. Kita tinggal di situ selama 20 tahun, kan negara mengakui itu. Ya. Nah, Artinya mengakui bahwa kita sudah menguasai lahan. Contoh Iya, nih, iya. ini salah satu. ya. Waktu Awang Faruk kedua, Ya. orang dulu banyak tinggal di Teluk Kabah, di Ya, dalam, ya, ya kan? ya. Pak Awang Faruk berbicara. Kalian jangan tinggal di pesisir, di pantai. Ya. Kalian tinggal di pinggir jalan. Ya. Tanam pisang, tanam segala macam, baru kita jual. Ya, ya. Karena orang banyak lewat di jalan. Ya, ya, Kalau ya. kalian tinggal di dalam, ya kan? Orang tidak tahu kita. Berkebun apa? Tapi tinggal di pinggir jalan. Ya. Kalian bertanam pisang segala macam, nanti dijual di pinggir jalan. Orang lewat beli. Ya. Kan begitu. Ya. Nah itu sudah sangat bagus Pak. Jadi yang kedua, ini ada persoalan kita yang fenomena sampai saat ini. Kutai Timur ini kan dari perkebunan. Nah jadi plasma itu perkebunan mandiri. Ya. Itu yang membelinya khusus untuk pabrik itu tidak ada. Ya. Dan mereka menjual ke perusahaan-perusahaan, Iya. suka-suka perusahaan buat harga. Ya. Sebenarnya itu kalau pemerintah daerah mau ngambil alih sebenarnya gampang Pak. Ya. Bangun pabrik, harga standar, Ya. beli jual situ. Ya. Contoh, di Kabupaten Malinau, Ya. itu banyak perkebunan, Iya. perkebunan masyarakat. Ya. Perkebunan masyarakat. Nah, jadi dibuat pabrik Pak, Aha. dibangun pabrik. Nah, buah-buah masyarakat ini Pak dijual ke sini dengan harga pasaran. Nah, menarik itu. Tapi Ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan menarik. masyarakat. Ini menarik ini. Bawah. Kebetulan isu ini tadi saya bicarakan juga dengan Pak Mahyunadi itu terkait dengan menghidupkan kembali yang namanya Porusda itu. Tetapi fokus pada bidang yang
betul-betul bisa dikelola dengan baik tuh. Ya, Salah satunya sektor pertanian perkebunan. Perkebunan. Saya tawarkan tadi itu tanaman porang misalnya Porang, kan. ya. Kita mau suruh masyarakat kita tanam porang. Ya. Kendala kita tidak punya pabrik di sini. Siap. Saya berdiskusi dengan beliau tadi itu. Saya minta ya mudah-mudahan beliau terpilih menjadi wakil bupati ya, Bupati. Ya. dan disahkan oleh DPR berdasarkan kemenangan, itu bisa dikembangkan itu dengan baik itu. Nah, sebelum kita bicara, ini menarik nih isunya nih. Sebelum kita bicara ke situ tuh, yang masih belum saya tangkap itu persoalan masyarakat kita yang diserobot lahannya. Kan masalahnya kan pemerintah daerah memberikan lahan kepada perusahaan itu kan sesuai dengan apa itu istilahnya itu? Izin dan HGU. bukan HGU-nya, sesuai dengan izin. Misalnya di lokasi sana itu. Iya. Kemudian sudah ada titik-titik koordinatnya kan. Koordinatnya. Nah, ketika titik koordinat itu ditarik kan di situ ada lahan masyarakat masuk. Betul. Diakui oleh masyarakat bahwa Iya. itu lahan saya. Ya. Kan pertanyaannya, Anda mengakui lahan Anda, tapi kan surat-suratnya tidak ada. Ya. Iya kan? Ini persoalan. Siap. Nah, ketika persoalan ini ditemukan oleh partai-partai politik, sebenarnya Ya. disitulah masuk partai politik itu Memperjuangkan. oke, kamu sudah 20 tahun di situ kan tidak ada suratmu. Ayo, saya bantu kamu. Siap. Kita membuatkan suratnya. Ya. Itu solusi sebenarnya untuk mengatasi problem persoalan lahan yang tumpang tindih yang dimaksud di Bung. Nah, jadi ini mohon maaf saya sedikit Iya. bercerita Nggak agak apa-apa, jauh nggak sedikit. Iya. Jadi pernah saya juga diundang waktu itu ke Kementerian Transmigrasi. Nah, jadi kita berbicara situ banyak. Jadi masalah lahan. Jadi saya berbicara ke ini aja lah, ke kasus lahan kami. Iya. Saya juga salah satu anggota kelompok tani Benua Hitam yang ada di Rantau Pulung. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu kasus itu cukup panjang dengan PT NIKP. Oh, iya. Gugat menggugat. Nik. Dan diakui oleh pemerintah daerah sudah Iya, bahwa ini adalah lahan kelompok tani Benua Hitam. Dan surat menyuratnya lengkap, Bos. Iya. Dan berita acaranya semua sampai sidang-sidang segala macam. Iya. Tapi apa kata perusahaan? Pemerintah daerah maksud saya, kalau ada itu memang benar hak masyarakat, sudah selesaikanlah dengan perusahaan. Iya. Gitu loh, selesaikan perusahaan. Jadi akhirnya apa persoalannya ini? Saya membaca di lapangan nih. Jadi banyak masyarakat kita ini yang tidak punya daya. Nah, itu dia. Mau berbicara sama siapa? Iya. Tidak bisa, Bos. Iya. Berbicara dengan camat Iya. lagi ke atas. Iya. Nggak bisa. Makanya Isi- dengan adanya kami ini, Aha. kami mau menyerapkan aspirasi itu. Nah, itu kami dia. bawa mereka rame-rame. Itu dia. Itu yang maksud kami. Kalau partai politik itu melihat peluang ini sebagai salah satu upaya perjuangan mereka memperjuangkan kesehatan masyarakat. Betul. Saya pikir Anda tidak usah kampanye. Iya. Iya kan? Iya. Sebenarnya di situ. Nah, hanya Benar. kita kan tiba-tiba kujuk-kujuk, ingin ikut caleg, tetapi Iya. kita tidak tahu persoalan masyarakat kita apa sih sebenarnya nih. Iya, Nah, itu ini- usah berkampanye. Iya. Kalau begitu. Ya, tidak usah berkampanye, Iya. tinggal datangi mereka, is oke, kamu dibayar berapa di sana, Iya. kami juga mampu Oke, bayar iya. gitu loh. Kita terbuka aja kan? Itu iya benar. Jadi memang begini, Nah, ya. nah, Jadi benar gini, itu. berkaitan dengan Ini ada hubungannya dengan dukungan bupati loh, Pak. Iya. Iya. berhubungan dengan regulasi penempatan sebuah hak masyarakat. Nah, kebetulan Pak Andi ini kan di KPC itu bagian itu tuh. Iya. Benar nih, benar. Iya. Iya, benar. Kebetulan benar. beliau pas Jadi kelihatannya Kanda baru ngeh ini, Iya, baru baru sadar. saya. Beliau lebih paham nih, Pak. Iya. Beliau membuka anunya juga. Iya, ya. Jadi begini, Pembahasannya ya. kita ini kan sudah sebetulnya diatur dalam regulasi Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah itu kan sudah jelas nomor 26 itu bahwa segala regulasi dan pandangan umum terhadap hajat hidup masyarakat daerah Ya. itu dikembalikan kepada pemerintah daerah. Iya. Nah, tetapi di sini kenapa sekarang ini seperti yang disampaikan Om WP tadi bahwa ini kan pusat ini seolah-olah mau menarik lagi ke atas. Bukan pusat ini seolah-olah mau menarik ke atas. Iya. Tetapi ada monitoring dari pusat Ya. ke daerah yang seyogyanya ini tidak berjalan dengan maksimal Iya. sehingga dianggap bahwa ini ada kelemahan sehingga timbullah regulasi atau Ya. mekanisme untuk ini dibawa kembali ke pusat Ya. kan seperti itu. Ya. Nah, makanya pemerintah yang ditempatkan di pemerintahan itu harus cerdas. Iya.
Kalau wawasannya pas-pasan, hanya karena kedekatan, persahabatan, karena kekeluargaan, sehingga dia diangkat jadi kepala dinas, diangkat jadi kabid, diangkat jadi inilah jadinya. Artinya kita kaya tapi bagaikan anak ayam mati di lumbung padi. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita berbicara tatanan lahan yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini, kita harus menyadari bahwa pemerintah ini sebetulnya dalam hal ini dia tidak membaca dan mendalami yang namanya tentang otonomi daerah nomor 26 ini tadi. Di mana kewenangannya dia sudah jelas di dalamnya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa ada kadang kebijakan regulasi dari pusat dan daerah ini terkadang ada semacam miscommunication. Tidak nyambung. Ya, kenapa? Ini kan yang tahu itu masyarakat itu ada atau tidak di sebuah lahan itu kan pemerintah daerah. Karena dia punya inventarisasi. Kan ada PLTR, ada apa segala macam. Nah, mestinya itu sebelum dikeluarkan regulasi yang namanya HGU, ini ada komunikasi intens dari bawah. Itu yang saya katakan tadi, sekarang ini kan sudah bukan lagi top down. Harus bottom up. Jadi didengarkan juga suara dari bawah ini. Artinya pemerintah daerah ini, pusat harus mendengarkan. Nah, kalau pusat tidak mau mendengarkan, ya kita lakukan pembangkangan. Kalau kenapa tidak? Ya kan? Kita ini negara luas. Kalau Anda tidak mau mendengarkan kita, ya hati-hati. Kita merdeka. Ya, bukan juga begitu. Tapi hati-hati. Kalau saya mengatakan merdeka itu tidak boleh. Karena takut kualat. Saya ini kan anak pejuang. Nanti dikira anak teroris veteran. Nah, tidak boleh. NKRI ini tidak boleh pecah. Harus tetap utuh. Nah, cuma sekarang kita ini mengisi kemerdekaan ini harus cerdas. Nah, itulah sekarang negara sudah menyiapkan segala-galanya. Nah, petugas pelaksana negara ini ya harus cerdas. Nah, bagaimana? Oh, melihat di Kutai Timur ini ribut terus masalah lahan. Cari titik persoalannya. Ya. Sebagaimana yang saya alami setiap hari, insya Allah tidak ada persoalan yang tidak kita selesaikan sepanjang kita mau berkomunikasi dengan baik. Ya. Bukan berarti kami Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pasti ada masalah juga. Pasti ada masalah juga. Cuma persoalannya kita harus tahu, ternyata ini di Kutai Timur ini 1/4 itu adalah kawasan TNK. 1/4-nya lagi itu adalah kawasan kelautan. 1/4-nya lagi adalah kawasan perusahaan tambang. 1/4-nya lagi kawasan masyarakat. Kawasan hutan. Nah, kenapa kita di sini tidak bisa sejahtera pedagangnya, pengusahanya? Kenapa? Dunia perbankan ini mewajibkan kita harus punya sertifikat. Nah, kita ini kan sangat terbatas yang punya sertifikat di Kutai Timur. Yang pertama. Yang kedua, kita harus punya usaha yang minimal 1 tahun berjalan, barulah perbankan ini mau Padahal tidak begitu. Mestinya pemerintah ini cerdas, turun sebagai jaminan. Ya kan? Rakyat saya sudah menabung kok tiap hari. Oke. Rakyat, pemerintah harus menjaminkan dirinya untuk membantu masyarakat. Betul. Apakah itu Anda mau suarakan nanti ketika misalnya Anda mendukung salah satu pasangan calon? Oh iya, sudah pasti. Jadi misalnya nih, taruhlah misalnya. Katakanlah saya mendukung paslon A atau paslon B misalnya, di antara salah satunya kalau kami berada di situ. Dan dia menang. Kan pemerintah itu, Pak, saya sudah katakan tidak semua persoalan masyarakat itu bisa pemerintah itu tahu dan bisa menyelesaikan. Nah, kita berbagi peran. Bahwa peran Anda adalah mengeksekusi regulasi itu. Peran kami adalah mengusulkan dan memasukkan. Tapi ketika usulan kami tidak ditanggapi karena masih ada yang lebih skala prioritas, kita juga jangan kecewa, jangan ngambek kayak anak kecil kan itu. Tetap aja kita suarakan itu. Bahasa Inggrisnya itu dari kampung saya, kalau ngambek itu disebut pecu. Itu bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Nah, makanya ke depan ini kalau kami nanti mendukung paslon manapun dan dia menang, insya Allah kami selalu memberikan kritikan yang positif. Jangankan kami sudah mendukung dia dan dia duduk, kami tidak mendukung dia saja, dia duduk, kami kritisi terus kok. Dan kami tidak pernah takut demi hak kepentingan orang banyak. Ya, kenapa? Tapi
menyinggung jangan secara personality, Ya. tetapi menyuarakan secara profesionalisme Ya. sesuai kinerjanya. Betul, betul. Nah, itu. betul. Tapi kalau kita mengkritik berdasarkan personalitinya, ini ketersinggungan yang Ya, terjadi. ya, ya, ya. Nah, itu tidak boleh, dilarang. Ya. Kita juga kan ada undang-undangnya sudah itu. Sebenarnya tidak dilarang, Ya, tetapi itu jauh dari etika. betul. Orang Timur, Ya. budaya orang Timur. Nah, makanya saya berharap bahwa melalui forum partai non-parlemen ini Ya, ya. ke depan, insya Allah kami ini kan sudah berkomitmen Pak, Ya, 8 ya, partai itu bahwa ketika nanti sudah bulat dukungan kita harus betul-betul bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan mereka. Ya, Karena ya, apa? Karena satu-satunya harapan kita untuk artinya bagaimana berinteraksi dengan dunia pemerintah ini melalui ini. Iya, Yang melalui ini. Dan itu kita sadar betul. Karena apa? Sakit orang mau menang, tapi lebih sakit lagi orang yang kalah. kalah. Yang Iya, kalah. iya, iya. Yang begitu. Nah, makanya kita jangan kalah supaya kita tidak sakit 2 kali. Ini kan kita sudah sakit ini. Nah, makanya jadi saya suarakan tuh sama paslon. Kalau orang yang punya parlemen, ini bukan saya memprovokasi, tidak. Tidak apa-apa diprovokasi, tidak Ya. apa-apa. juga. Kalau orang yang sudah ada di parlemen, Aha. itu mereka diminta bantu untuk ini. Iya di depan kita. Iya. Tetapi di belakang kita belum tentu dia kerja. Iya, Kenapa dia pikir saya sekalipun Anda tidak menang, saya kan sudah tetap juga jadi anggota DPR di atas. Iya, Saya sudah punya kursi kok Iya, iya. selama 5 tahun ke depan. Iya, iya. Tapi kalau seperti kami ini kalau seandainya kalah, betul-betul menangis, bukan hanya air mata. Hati kami pun juga menangis, batin kami menangis kalau kalah. Makanya kami kerja keras tidak mau gaduh. Harus menang. Harus Harus menang. menang. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan didengar suara kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, untuk memenangkan 8 ya, partai politik non kursi ini harus menang. Benar. menang. Itu komitmen. Itu komitmen. Komitmen sudah itu. Sudah ada bayangannya enggak? Sudah ada bayangannya. Ya. Tapi kan disembunyi. Oh, enggak bisa disebut sini. Ya. Boleh. Bisi-bisi boleh dong. Siap. Presiden? Iya. Nah, iyalah. Presiden. Jadi sudah ada bayangannya Siap. siapa yang mau didukung. Karena yang akan didukung itu sudah ada bayangannya Ada memenangkan pertarungan ini. Iya. Jangan sampai 8 partai politik ini mengulang lagi tadi seperti yang dikatakan oleh sekretaris daripada forum ini, bukan hanya menangis air mata, akan tetapi menangis batin, Menangis kantongnya juga. menangis kantongnya juga. Iya kan? Itulah hebatnya partai yang memiliki hati nurani rakyat. Ditambah lagi dan selalu ceria. Dan selalu ceria. Karena ada bulan bintang. Ada bulan bintang. Iya, Tetapi selalu ceria. tapi jangan selalu tinggal di bintang. Jangan mau merebut bintang. Iya, Iya kan? iya, iya. Jadilah langit. Iya. Sehingga Anda bisa mengatur bintang. Iya, bintang di sana ya. Pertanyaannya bagaimana Anda bisa mengatur bintang kalau Anda kalah? Iya, kan? iya. Tapi bisa. Nah, Ngatur bintangnya bisa. Iya, iya. Dalam mimpi. oh dalam mimpi. Oke, Pak Andi, sebelum kita mengakhiri podcast ini, apa yang Pak Andi ingin katakan kepada pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada 2024 ini terkait dengan peran serta forum partai politik non kursi yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini? Iya, jadi begini, niat dan nawa itu kami semua 8 partai ini. Yang pertama, kalau sampai detik ini kami belum menyatakan sikap, karena memang dari paslon ini masih mengajak kami untuk bersilaturahmi. Iya, iya. Dan tugas kami adalah bagaimana menyimak dan mendengarkan fatwa-fatwa mereka Iya. kepada kami. Nah, tentu apakah nantinya ada definisinya untuk menetapkan? Pasti. Iya. Pasti. Nah, setelah nanti 3 paslon misalnya, kalau ada 3 yang maju, Iya. sudah mengajak kita untuk silaturahmi, maka tugas kita bagaimana menyimak dan merenungkan siapa yang terbaik di antara yang baik. Iya, iya. Dan siapa yang kita anggap memang betul-betul mau memahami kita, Iya. dan kita mau melaksanakan apa yang diamanatkan Iya, kepada iya. kami sebagai 8 partai ini. Nah, setelah itu maka kami mulai
bekerja siang dan malam untuk merumuskan strategi pemenangan, ya kan? Karena kalau menang kami ini mungkin rasanya belum pengalaman. Tetapi kalau kalah Sudah kami biasa. sudah Pengalaman. sangat pengalaman. Sehingga kami tidak mau lagi mengulangi yang namanya pengalaman gagal itu. Nah, sehingga saya tadi sampaikan sama Pak Ketua, begitu nanti semua paslon sudah mengajak kita untuk silaturahmi, kita kembali duduk sama-sama untuk mengambil satu kesimpulan mana kira-kira yang harus kita dorong. Karena semua ini kan adalah saudara kita. Tetapi tentu ada penilaian. Penilaiannya itu sebagai jam terbang apa yang sudah dia perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa mulai dari sekarang kita juga sudah memperlihatkan bahwa bagaimana kedekatan kita dengan masyarakat forum ini itu bekerja sama dengan FKKJ ya dalam rangka selalu memberikan yang namanya Jumat Berkah ya. Nah, terus yang kedua, kita juga nanti begitu kita sudah menetapkan bahwa ini paslon yang akan kita dukung, maka kita mulai ganti, kita punya baleho itu kita ganti dan gambar paslonnya sudah ada di situ. Itu 18 kecamatan kami kirimkan semua PAC kami itu. Insya Allah. Ya, seperti itu. Baik. Kalau Bu Nirwan, pernyataan terakhir. Tentang apa nih, Bang? Tentang apa yang kita diskusikan nih? Begitu. Prinsipnya dari Partai PBB kita mengharap pemimpin yang kita dukung ini mengerti dan banyak turun ke masyarakat. Apa keluhan masyarakat dan selalu diserap. Dan kalau bisa jangan menang sendirilah. Itu aja pesan kita. Karena masyarakat kecil ini saat ini terus terang, memang Kutai Timur sangat kaya sumber daya alam dan segala macam. Tetapi kalau kita betul-betul turun ke bawah, sebenarnya kita bisa menangis. Banyak sekali yang tidak tercover langsung. Tapi harapan kita nanti pemimpin yang akan datang lebih memperhatikan hal itu. Itu aja harapan kita. Baik. Siap, terima kasih Bang. Pak Andi Arafah, kemudian Bu Nirwan. Di setiap ajang kontestasi pilkada, usung mengusung, dukung mendukung itu adalah biasa. Yang paling penting dijaga ketika partai-partai politik ini sudah mendukung siapa paslonnya, bukan hanya berpikir bagaimana memenangkan pertarungan ini, akan tetapi bagaimana menjaga kondusivitas daerah. Karena daerah yang tidak kondusif diakibatkan oleh pertarungan politik, sehebat apapun pemimpinnya tidak akan berjalan lancar program-program pembangunan yang mereka canangkan. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.